Pada video Q&A edisi Februari 2022, mungkin saya pengen ngejawab dua buah pertanyaan aja yang sempat ditanyakan pada video Q&A sebelumnya. Jadi mungkin kalau saya ngejawab dalam bentuk Q&A seperti ini, saya kira itu karena jawaban saya itu sebenarnya enggak yang teknis banget. Jadi jawabannya mungkin bukan jawaban yang diinginkan, tapi jawaban tersebut adalah jawaban yang memang saya lakukan gitu. Jadi enggak terlalu apa ya, spesifik ke solve untuk solusinya apa gitu, enggak juga gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama dari Mbak Dwi Lestari. Bang mau nanya, ada tips kah agar emulator jadi cepet saat reload atau lihat hasil saat ada perubahan seperti video-video saya di last day gitu kan maksudnya. Soalnya kalau saya dia wajib reinstall jadinya lama gitu. Sebenarnya kembali lagi ke spek. Terus kalau dilihat di websitenya Android Studio for Install, kalau sebenarnya di video install terakhir saya menggunakan Arctic Fox, di situ saya juga memperlihatkan spesifikasi device yang harus kita gunakan. Karena kalau dilihat dulu kan minimal RAM itu 4, sekarang tuh minimalnya 8, terus recommendednya adalah 16 GB. Dan saya menggunakan 16 GB itu juga baru ketika barengan sama informasi tersebut tahun kemarin. Jadi sebelumnya saya juga menggunakan 8 GB. Jadi sangat kembali ke spek gitu. Tapi menurut saya ya, kembali lagi jawaban saya mungkin nggak ke spesifik harusnya gimana gitu. Karena kalau kalian tanya ke komunitas online di Facebook atau di Telegram gitu, jawabannya macam-macam. Bisa juga tidak perlu menggunakan emulator, langsung ke HP, atau mungkin caranya ya nambahin SSD, terus kemudian ya RAM-nya ditambah tadi. Terus sekarang untuk ada support di Android Studio itu untuk AMD mempercepat emulatornya. Karena kebetulan semenjak saya jadi Android developer itu saya ganti laptop itu 3 kali, dan yang pertama sama yang kedua itu menggunakan Intel, sekarang saya menggunakan AMD, dan memang ada supportnya. Jadi kalau dulu kan ada HAXM itu dari Intel untuk mempercepat emulator, di AMD hal tersebut juga sekarang ada gitu. Tapi saya coba pengen ini ya, anggap aja saya berbagi gitu. Ini bukan tips atau apapun gitu. Mungkin kalian juga bosen kalau harus selalu dengerin perbaiki mindset gitu kan. Mungkin kalian juga menemukan hal tersebut itu udah banyak banget. Tapi menurut saya memang itu jawaban yang paling tepat, terutama buat saya gitu. Jadi saya pernah mendengarkan sebuah webinar itu, kalau nggak salah di Buka Talks, yang dibawakan sama Bu Inge kalau nggak salah ya, kalau tidak salah nama panggilannya maksudnya. Sebenarnya di Android Studio, sepengetahuan saya dan orang-orang yang terdekat sama saya, tidak ada salah satu cara untuk benar-benar mempercepat proses compile dari Android Studio itu ke device menggunakan real device kita atau emulator. Itu tetap takes time gitu, tetap memakan waktu gitu. Jadi gimana salah satu cara kita untuk menjadi seorang Android developer, kita harus menghandle waktu tersebut. Jadi waktu tersebut juga adalah jam kerja kita gitu maksudnya. Jadi kalau di sisi pekerjaan pun seperti itu. Jadi kalau saya meeting, misalkan meetingnya untuk testing gitu kan ya, meeting pakai testing kan, berarti kan ketika saya share screen gitu, saya share Android Studio, terus kemudian ketika saya build gitu, compile gitu ya, saya bilang ini nunggu bisa agak lama gitu, dan mereka juga ngerti gitu. Jadi hal tersebut itu masalahnya tidak hanya di Android developer, tapi juga dibawa ke tim, dan tim juga mau ngerti. Jadi kalau kita mau jadi seorang mobile developer, ya kita harus bisa terima hal tersebut gitu. Ya kalau step by step teman-teman di solve semua, misalkan sudah menggunakan SSD, sudah menggunakan RAM 16 GB, terus kemudian langsung real device, ya mungkin bisa
secepat apa gitu. Tapi kalau saya pribadi misalkan saya nggak mau tuh pakai real device ya, pakai emulator aja, kecuali memang perlu tes-tes yang perlu kayak nomor IMEI yang itu tuh nggak bisa dapet di emulator, di real device baru saya pakai. Tapi kalau harus real device terus menerus saya nggak sih. Kan juga mengganggu kan ya, kita di situ tuh ada WhatsApp, ada hal-hal yang personal lainnya yang ya seharusnya kalau kerja ya udah pakai tools-tools yang sudah bisa kita pakai setiap hari aja, seperti itu. Dan kembali ke Bu Inge tadi itu bilang salah satu hal yang membedakan antara orang yang baru belajar programming sama orang yang sudah expert adalah kemampuan kita memperkirakan code kita sebelum di run gitu. Jadi kalau teman-teman ada kendala dengan run Android Studio, sebenarnya masalahnya nggak selalu tentang emulator, tapi karena kita selalu pengen tahu apakah itu benar atau tidak. Karena hal memperkirakan benar atau tidak tersebut itu juga dari pengalaman dan jam terbang kita. Jadi semakin lama kita itu untuk memastikan code ini udah bener, itu tuh semakin tingkat keyakinannya itu juga naik. Jadi nggak selalu kita ngoding satu baris di run, ngoding dua baris run lagi, nggak. Lama-lama tuh kita bisa juga 5-10 baris baru kita run, atau kita perbaiki satu fitur A, B, C, D, F baru kita run. Jadi bisa hal seperti itu. Jadi yang memakan waktu tetap memakan waktu, tapi akan ada perilaku-perilaku kita yang akan mempersingkat tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita laluin. Jadi ya kembali lagi ke itu ya, akhirnya kembali lagi ke mindset. Itu kan bukan lagi solve tentang SSD, bukan lagi tentang persoalan RAM, bukan lagi persoalan prosesor yang digunakan, tapi itu kembali lagi ke jam terbang. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya menurut saya itu tidak masalah. Jika teman-teman masih dihantui dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalau menurut saya itu hanya proses, hanya fase yang harus teman-teman lewatin karena memang teman-teman baru belajar. Kalau kelamaan hal tersebut ya akhirnya ya diterima aja, di dunia kerja juga itu tetap dibawa gitu. Nggak otomatis para Android developer itu semuanya emulatornya sudah tidak makan waktu gitu, nggak juga gitu, tetap makan waktu gitu ya. Seperti saya bilang jawabannya bisa panjang lebar, jadi ini nggak spesifik solve, tapi menurut saya itu bukan masalah, gitu aja sih intinya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Mas Farhan Gultom. Terima kasih atas pertanyaannya, dan sama Mbak yang tadi juga terima kasih atas pertanyaannya kepada Mbak Dewi Lestari. Terus sejak di kampus saya sudah belajar pengembangan aplikasi Android menggunakan bahasa Kotlin. Saya agak kaget sih, karena saya kira pengembangan Android di kampus itu menggunakan Java. Jadi menurut saya kalau di kampus sudah menggunakan Kotlin itu sudah keren banget sih. Apakah untuk karir sebagai Android developer kedepannya saya harus belajar bahasa Java juga ya Mas? Menurut saya sih kalau ada keinginan dan waktunya ada gitu. Jadi mau belajar apa ya udah belajar aja, karena belajar nggak ada ruginya. Tapi kalau mau apa pengalaman yang saya bisa bagikan seputar bahasa pemrograman ABCDF gitu, kalau saya tuh gini, jadi balik lagi ke mindset ya. Jadi terserah lah, kalau teman-teman udah bosen dengerin mindset lagi ya nggak usah didengerin, nggak apa-apa gitu. Menurut saya tuh saya masih orang yang sebelum kuliah saya itu percaya bahwa kuliah itu adalah kuliah dan pekerjaan itu adalah bekerja. Itu adalah dua hal yang berbeda. Apa pengalaman apa yang pengen kita dapetin di kuliah ya harusnya kita totalitas di situ gitu. Nanti itu pekerjaan itu dunia yang berbeda. Jangan sampai kita kuliah tapi pikiran kita itu udah menjadi pekerja gitu. Jangan sampai. Jadi itu tuh bisa mempengaruhi kita. Ada banyak hal yang bisa kita lewatin di kampus, akhirnya nggak kelewatin karena di pikiran kita tuh gimana caranya untuk dapat uang, gimana caranya dapat uang gitu. Ya pada akhirnya memang itu. Tapi menurut saya itu berlebihan kalau terlalu kita itu terlalu khawatir sama karir, sedangkan step kita itu bukan di situ gitu. Jadi hampir sama kayak orang sekolah tapi di kepalanya gimana kalau saya kuliah nanti, gimana saya sekolah nanti. Padahal ya udah ya sekolah aja, ikutin pelajarannya itu, ikutin ekskulnya, ikutin wisata-wisatanya gitu, rekreasinya kayak apa gitu sih. Kalau menurut saya, dari pengalaman saya itu dulu ketika di kampus diajarin Java itu saya belajar C Crash atau C Sharp gitu. Dan
saya tuh bikin mapping itu jauh gitu. Jadi ketika saya belajar C# itu saya mulai berani untuk nge-freelance. Terus awalnya itu ikut lomba dengan C#. Jadi C# itu nggak diajarin tapi belajar sendiri gitu. Dan saya coba bikin map, bikin roadmap untuk karirnya sendiri gitu. Jadi mulai dari saya coba ikut lomba, terus kemudian saya coba freelance gitu. Dan yang di pikiran saya juga bisa bikin game menggunakan C# dengan IDE-nya menggunakan Unity. Tapi pada akhirnya C# sekarang sudah nggak saya pakai sama sekali gitu. Jadi menurut saya itu bukan bahasa pemrogramannya kalau tentang software development, tapi kembali lagi ke development life cycle-nya sendiri, perputarannya. Jadi maksud saya itu seperti ini. Misalkan kita membuat website tuh. Jadi yang pertama kita tahu bahasa pemrograman yang kita gunakan itu apa. Terus kemudian kita tahu text editor yang akan kita gunakan. Terus ketika websitenya sudah selesai, kita tahu tuh websitenya mau ditaruh di mana, di hosting. Ya berarti kita sewa, mulai dari transaksinya kita tahu tuh. Kita chatnya ke siapa, kita bayarnya ke siapa gitu. Terus kemudian cara upload file web sampai ke hosting itu kita tahu tuh. Ketika ada trouble, kita akan ngubungin tim teknis mereka untuk ngebantu kita. Kalau ternyata dari sisi kita yang salah, berarti kan kita memperbaiki code-nya, terus kita update lagi tuh di hostingnya. Jadi siklus-siklus seperti itu yang menurut saya itu lebih penting daripada bahasa pemrograman. Karena kalau bahasa pemrograman kita tahu, terus kita nggak sampai satu life cycle yang utuh, kita akan kehilangan keyword-keyword yang penting ketika kita benar-benar menjadi real programmer gitu. Gimana caranya, kayak misalkan kita kayak apa ya, mungkin kalau di Android kayak misalkan Crash Analytics tuh, gimana caranya kita tuh nge-publish apps di Play Store gitu, dan orang yang pakai terus mereka mendapatkan error, sedangkan kita nggak dapat error. Gimana cara kita tahu bahwa user itu error? Ya akhirnya harus ditaruh Crashlytics. Itu kan setelah aplikasi kita buat, kita production ke Play Store, terus orang download, terus orang mendapatkan error, baru kita akan mencari tahu tuh gimana caranya kita mengetahui, kita membaca errornya, sama seperti kita membaca log chat di Android Studio. Nah, hal-hal seperti itu tuh baru kita tahu kalau stepnya itu kita sudah tinggi gitu, kita udah jauh gitu, bukan tinggi ya, kita udah jauh gitu, nggak sekedar ngomongin desain pattern, nggak lagi tentang bahasa pemrograman, nggak lagi tentang hal-hal yang sebenarnya masih banyak, tapi sebenarnya semuanya masih fundamental. Saya kira itu lebih penting satu development cycle daripada kita banyak bisa bahasa pemrograman tapi sebenarnya belum jadi apa-apa. Jadi membuat aplikasi itu kan solusi untuk orang gitu. Jadi ya solusinya harus tersampaikan dulu gitu, tersampaikan ke orang dulu, dan kita cari tahu feedback dan apa saja yang digunakan oleh aplikasi di luar sana ketika itu digunakan oleh orang lain. Ketika sudah ada di step itu, jadi kita ketika pindah satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman yang lain, kita mungkin secara sintak berubah, tapi secara keyword dalam proses pembuatan aplikasi kita udah tahu tuh. Ketika ya nanti ketemunya sama-sama hosting, sama-sama VPS, sama-sama Google Play Console, sama-sama ketemu Firebase dan lain-lainnya gitu. Jadi banyak hal yang perlu kita explore sebelum kita pindah dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lain. Semoga video ini membantu. Saya Irsa dari Lasde. Jika ada pertanyaan bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video vlog berikutnya.